kita akan membahas beberapa hal di sini di PT IKA yang merupakan perguruan tinggi ilmu kepolisian. Jadi saya jelaskan kalau teman-teman yang sudah lulus dari Akpol, kemudian mereka ke lapangan sekitar 4-5 tahun atau 6 tahun lebih gitu kan. Setelah itu menyelesaikan S1-nya di PT IKA. Jadi sarjana ilmu kepolisian. Itu aja kira-kira PT IKA-nya gitu, Pak Guru. Baraya semua, ini adalah untuk pertama kalinya saya diundang dalam podcast yang disponsori oleh STIK Polisi dan saya ingin menyampaikan kepada bapak-bapak polisi bahwa sebenarnya masyarakat itu kurang tahu terkait dengan apa yang ada di dalam kepolisian yang begitu kompleks dan begitu banyak. Soal tadi ada pelatihannya begitu banyak, soal AS-nya itu bagaimana, kemudian soal statusnya bagaimana, terus pembagi-pembagi di dalamnya seperti apa, itu tidak banyak. Yang justru menjadi perhatian dari dari rakyat, dari masyarakat Indonesia itu justru adalah apa yang bisa mereka temukan ketika mereka berinteraksi dengan polisi. Jadi ketika mereka lapor, mereka tidak tahu sebenarnya ini di bagian mana. Mereka juga tidak terlalu sadar bahwa ini ada di sebelah mana begitu. Mereka hanya melihat bahwa ketika saya berinteraksi dengan polisi, maka pengalaman saya menjadi seperti ini. Dan itulah yang kemudian menjadi nilai pribadi mereka terhadap polisi. Jadi kalau misalkan ada masalah-masalah yang dikaitkan dengan polisi, maka warga itu kemudian menyampaikan keluh kesahnya dan atau apresiasinya ke media sosial berdasarkan dengan apa yang mereka rasakan selama ini dalam interaksinya dengan polisi. Nah, jadi obrolan dan diskusi kali ini saya pikir juga menjadi sangat penting dan sangat urgen buat masyarakat dan buat polisi agar kita sama-sama tahu gitu ya. Dalam masyarakat demokrasi ya. Nah, bagaimana Pak Guru bisa menjembatani bahwa satu sisi stabilitas tetap tercipta, ya kan? Tetap tercipta, ya. Tapi istilahnya apa ya? Negara seperti apa tadi yang Pak Guru katakan tuh memaksakan kehendak gitu kan? Iya kan? Dengan stabilitas yang keras misalnya kan? Kan masalah nggak bisa ditekan begitu saja kan? Iya, betul. Gitu. Kalau sekarang nggak bisa. Nah begitu maksudnya. Kalau sekarang nggak bisa. Bagaimana polisi ini di tengah-tengah gitu kan? Antara keinginan sebenarnya maksudnya baik mungkin ya, tapi kan keinginan tetap harus disesuaikan dengan konteksnya ya Pak Guru. Gini Pak, ada apa ya? Ada fakta filosofis yang dibantah oleh banyak filosof. Jadi fakta filosofisnya itu adalah bahwa sebenarnya di masyarakat itu yang menang itu bukan yang benar, yang menang itu adalah yang kuat. Gitu ya. Itu jadi walaupun kita menggadang-gadang bahwa yang benar pasti menang gitu, tetapi pada fakta di lapangan sebenarnya yang menang itu adalah yang kuat. Kemarin di PBB itu Pak Guru bisa lihat kan, orang dikasih waktu semua 15 menit, ada yang bicara sejam. Terus hasil voting menyatakan hampir mayoritas hanya sekitar 10 negara yang sama satu negara di daya. Jadi konteksnya itu ya. Betul, di antaranya. Menanglah yang kuat kan gitu. Betul. Jadi realitas dunia itu sebenarnya yang menang itu bukan yang benar tapi yang kuat. Nah, karena itu terciptalah yang namanya konsep keadilan. Konsep keadilan itu adalah konsep di mana kita tuh harus membela yang lemah, bukan membela yang benar tapi membela yang lemah. Makanya keadilan tidak pernah dituntut oleh pihak yang menang. Keadilan selalu dituntut oleh pihak yang kalah, pihak yang lemah. Nah, karena muncul konsep keadilan untuk bisa menjaga yang lemah itu, dari situ muncullah konsep hukum. Jadi hukum itu adalah untuk penjaga keadilan. Begitu. Nah, hukum itu bagaimana? Hukum itu dibuat oleh orang-orang yang memiliki kebijaksanaan, makanya namanya hukum. Nah, dan dijalankan oleh perangkat. Nah, di antaranya adalah polisi. Jadi polisi itu dalam hal ini itu adalah untuk menegakkan hukum untuk menegakkan keadilan untuk mendistribusikan kemenangan bukan hanya kepada pihak yang menang tapi pada pihak yang kalah. Ini nih Pak Guru yang dicari. Bagaimana peran itu tuh bisa dijembatani Pak Guru. Peran polisi dalam memahami tadi itu masyarakat yang istilahnya masyarakat sedang menuntut haknya, aspirasinya yang kira-kira sedang
mengalami erosi lah istilahnya. Betul. Pengurangan bla 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 gitu kan. Pak Guru bisa jelaskan konteks hari ini. Iya. Nah, polisi kan hari ini harus memahami itu. Nah, memahami tapi kan kadang-kadang ada beberapa dari masyarakat itu yang berlebihan. Betul. Nah, itu Pak. Makanya kita dalam hal ini tuh harus memisah antara kepolisian dengan para polisi. Iya. Nah, kepolisian punya visi yang jelas, punya tujuan yang pasti, bahwa mereka untuk menjaga ketertiban, bahwa mereka harus menegakkan hukum, bahwa mereka harus patuh pada otoritas sipil yang berkuasa, bahwa itu mereka tuh ada di satu sisi itu. Nah, para polisi, nah yang menjalankan itu tidak semuanya sama seperti di negara berkembang manapun dan atau di negara miskin manapun. Untuk bisa mencapai visi misi dan seterusnya ini, orang-orang yang menjalankannya itu harus memiliki kemandirian finansial sehingga dia tidak dijajah oleh kepentingan-kepentingan finansial, dan dia harus memiliki kesadaran yang memadai untuk menjalankan itu. Nah, banyak di antara para polisi, bukan kepolisian, para polisi ini yang tidak seperti itu, sehingga ketika turun di lapangan, citra yang dibangun oleh polisi kepada masyarakat itu saya rangkum menjadi 6 poin, Pak. Ini keluhan masyarakat. Keluhan masyarakat. Jadi Bapak bisa di cross check dimanapun. Yang pertama itu adalah bahwa banyak sekali masyarakat yang merasa bahwa dirinya itu tidak dilindungi oleh polisi, merasa diabaikan. Jadi saya motornya dicolong, lapor polisi, tidak ditanggapi, misalkan yang seperti itu. Kemudian yang kedua, adanya pungli, pungutan liar dari kepolisian. Dan ini yang paling lumrah, di mana ketika ada orang yang melaju di jalan kemudian melakukan kesalahan sekian dan sekian, kemudian dipungli misalkan, atau misalkan ada yang mau berjualan ke sini, atau yang saya alami sendiri. Saya bikin sebuah acaranya di dalam gedung, tetapi kemudian datang Bapak polisi, tidak boleh ngadain acara di sini. Loh, kenapa Pak? Kan aturannya sudah memenuhi syarat, ini di dalam gedung sudah apa? Ya, tapi kan belum. Nah, misalkan minta itu juga ada. Kemudian yang ketiga, yang ketiga itu terlibat dengan sindikat-sindikat kejahatan. Nah, ini juga saya jadikan contoh karena ini adalah pengalaman pribadi saya. Jadi di dekat rumah saya itu ada deretan rumah yang digusur oleh PT KAI untuk bikin jalan kereta baru, digusur. Nah, karena di sana banyak fakir miskin, PT KAI kemudian memberikan tanahnya di bidang yang lain, di wilayah yang lain. Silahkan sementara waktu tempati dulu. Nanti obrol-obrolannya dengan kami PT KAI. Begitu ya, obrolannya dengan PT KAI. Tidak tertulis ya? Tertulis sebenarnya. Jadi itu tertulis. Disilahkan pakai dulu karena ini digusur kan, dan ya gak enak juga lah PT KAI-nya. Nah, setelah itu diberikan tanah yang baru itu, tiba-tiba datang seorang preman yang mengklaim semuanya. Jadi siapapun yang mau bangun rumah di sini harus bayar ke saya 2 juta. Ketika masyarakat komplain sama dia, polisinya berdatangan, Pak. Mendukung preman tadi. Iya, betul. Nah, kejadian-kejadian seperti ini adalah kejadian yang cukup lumrah di masyarakat. Kemudian masalah yang berikutnya itu adalah tumbal kenaikan pangkat, Pak. Kenaikan pangkat. Jadi ada banyak pihak yang dipenjara gara-gara ditangkap oleh Pak polisi. Padahal sebenarnya dia tidak memiliki kejahatan apapun, tapi biasanya mohon maaf ya, misalkan ada narkoba dimasukin ke dalam tas, kemudian ditangkap sendiri sama polisi, kemudian dari situlah. Dan ada modus seperti itu ya. Modus-modus seperti itu juga adalah hal yang saya pikir lumrah, dan saya juga pernah berdiskusi dengan BNN dan mereka juga pernah mengatakan hal-hal yang semacam ini. Kemudian yang berikutnya itu adalah ya tadi pungli, kemudian suap, dan kemudian melindungi kejahatan. Nah, tapi melindungi kejahatannya itu bukan terlibat dalam sindikat yang seperti itu. Tapi maksudnya ada satu kejahatan yang mereka lakukan sendiri. Nah, mereka lakukan sendiri tapi tidak bisa diproses karena teman-temannya melindungi kejahatan dari temannya. Ini kejahatan polisi. Kejahatan polisi. Nah, jadi kita lapor mau ke polsek,
ternyata tidak ditanggapi karena ininya yang bermasalahnya ada polisi. Nah, sekali lagi kita harus memisahkan di sini antara polisi yang memiliki tujuan mulia, yang ingin menegakkan hukum, yang ingin menegakkan keadilan, dengan perilaku di sini. Nah, jadi kita tuh sebenarnya sangat membutuhkan polisi. Kita tuh sangat mengapresiasi kepolisian dalam banyak hal. Dan sampai beberapa waktu kemarin, malam-malam saya itu adalah malam saya berdiskusi panjang lebar dengan bapak-bapak polisi. Betul, sering ke rumah saya juga gitu bapak-bapak polisi itu. Nah, tapi masalahnya selalu sama, bahwa di dalam kultur kepolisian itu ada yang sangat dikeluhkan oleh masyarakat. Kultur masyarakat, kultur polisi ya. Kultur polisi yang sangat dikeluhkan oleh masyarakat. Nah, inilah yang menyebabkan polisi sebagai penegak hukum, menjaga stabilitas dan sebagainya tidak dipercaya oleh masyarakat, oleh sebagian masyarakat.